Bagaimana mungkin Pragya setuju menikah dengan Sures? Tidak, ini tidak mungkin. Pragya tidak mungkin memutuskan menikah tanpa bertanya dulu pada kita. Abi pasti sudah bohong. Berani sekali dia datang ke sini membawa undangan. Sarla, sudah cukup. Mereka pasti mengancam Pragya untuk menikah lagi. Karena mereka tahu kita tidak bisa melihat Pragya bersedih. Tapi Ibu, bagaimana Sures siap melakukan pernikahan ini? Bagaimana dia melakukan ini, Bu? Meskipun dia tahu yang sebenarnya. Kenapa dia setuju untuk menikah? Aku yakin dia menunggu Pragya bercerai dan ingin menikahinya. Aku tahu kenapa Sures bersikeras untuk menghancurkan kehidupan Pragya, Ibu. Tapi aku tahu harus berbuat apa. Aku akan pergi ke sana dan langsung bertanya. Akan ku cari tahu kenapa dia setuju. Ibu jangan, jangan Ibu. Ibu jangan pergi ke sana. Ibu, nanti malah membuat masalah semakin buruk. Aku yakin Pragya pasti punya alasan kenapa dia ingin menceraikan Abi. Pasti ada alasannya kenapa dia ingin menikah dengan Sures. Dia pasti punya alasan yang kuat. Pasti ada sesuatu yang tidak kita tahu. Dengar Bu, kita harus menunggu. Kalau kita ambil langkah yang salah, kita bisa menimbulkan masalah lain. Lalu Ibu harus apa, Nak? Apa Ibu harus diam walaupun tahu yang sebenarnya? Tidak, Nak, tidak. Ibu tidak akan membiarkan semua ini. Bukan Ibu, bukan itu yang kuinginkan. Maksudku, jangan ambil keputusan buru-buru. Kita harus cari tahu apa yang sedang dipikirkan kakak dan kenapa dia ingin menikah dengan Sures. Iya, kau benar, Nak. Ibu harus pergi dan bicara dengan Pragya sekarang. Jangan, Ibu. Jangan pergi. Aku saja yang pergi dan tanya padanya. Aku akan berusaha mencari tahu kenapa dia ingin menikah dengan Sures. Oke? Bajai? Aku yakin kalau ibu dan semua orang pasti sangat khawatir setelah Abi datang ke sini dan memberitahukan mereka tentang pernikahannya. Mereka pasti tidak percaya kalau Abi sudah membuat persiapan untuk pernikahan kedua. Tapi pertama-tama aku harus pergi dan bicara pada Sures. Bagaimana dia bisa setuju untuk menikah denganku? Dia kan tahu kalau aku sangat mencintai Abi. Lalu kenapa Sures harus melakukan semua ini? Sures tidak perlu bicara padaku tentang hal itu. Bagaimana bisa dengan mudahnya dia siap menikah? Selain Abi, tidak ada satupun laki-laki yang aku cintai. Aku tidak mau menikah dengan Sures. Ada masalah apa, Bulbul? Kenapa kau begitu khawatir? Purap, kita menghadapi satu masalah setelah yang lainnya. Aku hanya tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ada apa, Bulbul? Katakan padaku, apa yang terjadi? Purap, Abi telah... Apa yang dilakukan Abi? Purap, Abi ingin agar Pragya menikah lagi. Apa? Dia ingin kakak menikah dengan Sures. Bulbul, Abi tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi dia sudah melakukannya. Kalau tidak percaya, lihat saja. Dia memberikan undangan ini. Kalau Sures dan kakak menikah, semuanya jadi berantakan. Kita harus menghentikannya. Ayo. Tunggu apa lagi, Purap? Ayo kita pergi. Kalau tidak nanti terlambat. Kita sudah terlambat, Bulbul. Aku sangat mengenal Abi. Dia itu sangat keras kepala, Bulbul. Jika dia menginginkan sesuatu, dia tidak akan berhenti sebelum dia mendapatkannya. Dia bahkan bisa menghancurkan hidupnya sendiri untuk menunjukkan keinginannya itu, Bulbul. Kau tidak bertanya kenapa aku datang ke sini? Aku tahu alasannya. Benarkah? Lalu bagaimana bisa kau setuju menikah denganku? Bahkan kau tahu apa yang akan terjadi karena keputusanmu itu kan? Keputusanmu sudah membuktikan kalau video itu benar adanya. Keputusanmu itu sudah
sudah menghancurkan hidupku. Siapa yang akan percaya kalau video itu tidak terlupakan? Semua orang akan berpikir kalau video itu sungguhan. Aku sudah katakan pada Abi, jika kau tidak akan pernah setuju menikah denganku, kau tidak akan pernah mau kan? Ini masih belum terlambat untuk membatalkan pernikahannya. Ayo, ikut denganku. Aku tidak bisa mengubah keputusan. Aku tahu kau berpikir aku membuat keputusan yang salah. Tapi ini hanyalah salah satu caraku untuk menyelamatkanmu dari penghinaan. Bulbul benar ketika dia bilang, akulah yang bertanggung jawab untuk masalah yang kau hadapi. Aku juga berpikir aku yang harus disalahkan untuk kekhawatiranmu. Dan sebagai temanmu, itu rasa tanggung jawabku untuk membantumu. Dengar Pragya, aku telah menyakitimu dan aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku karena hal itu. Aku bisa menerima jika kau membenciku seumur hidupku, tapi aku tidak bisa membiarkan Abi mengganggumu seumur hidupmu. Abi bahkan tidak peduli padamu. Dia tidak menghormatimu. Pragya, aku tahu. Jika kau memiliki pendapat yang berbeda karena dia telah menyelamatkan Kum Bahagia, kemudian perasaanmu berkembang untuknya. Itulah sebabnya kau tidak bisa mengerti apa yang bisa kulihat. Abi tidak layak untukmu. Dia berpikir kau curang. Dia berusaha menyembunyikan karakter yang sebenarnya. Aku yakin dia telah memerasmu, seperti dia memerasku. Pragya, kau bisa menolak untuk menikah lagi. Apa kau berpikir dia akan tetap diam jika aku menolak untuk menikah denganmu? Dia tidak mungkin berdiam diri karena dia memiliki kuasa. Bagaimana jika dia menyebarkan video? Reputasinya tidak akan ternoda karena dia orang kaya dan punya kuasa. Tapi kau bagaimana? Apa kau tidak malu dalam lingkungan masyarakat? Aku telah memikirkan masalah ini. Sebelum aku memutuskan menikah denganmu, inilah pilihan yang kita miliki. Jika kau tahu solusi yang lebih baik, tolonglah beritahu aku. Aku siap lakukan apapun untuk bisa membantumu saat ini. Alia? Ada apa? Kenapa kau terlihat cemas? Kau seharusnya gembira karena Pragya akan segera meninggalkan rumah ini. Iya, aku tahu itu. Aku tahu kalau dia pergi dari sini, Alia. Tapi kenapa Raj belum bebas juga? Aku tidak pernah terpisah jauh dari Raj. Jadi sekarang aku rasanya tidak enak. Alia, tolong dengarkan aku. Alia, tolong aku. Aku kan selama ini sudah melakukan apapun yang kau minta. Tapi aku belum menerima bayaranku. Jadi menurutku sekarang giliranmu untuk membantuku, itu saja. Aku hanya ingin kau bantu untuk bisa mengeluarkan Raj dari penjara. Sebenarnya aku bisa meminta uang pada ayahku, tapi saat ini ayahku sedang krisis ekonomi. Bisnisnya sedang tidak lancar. Dengar Mitali, aku mengerti. Tapi sepertinya Raj dibalik jeruji besi karena kecurangan yang sudah kau lakukan. Dia dipenjara karena ketidaktahuanmu menjebaknya. Aku tidak menolak untuk membantumu. Jadi aku pasti akan membantumu. Dan aku ingat aku sudah berjanji. Tapi setelah Pragya menikah, baru setelah itu aku akan membebaskan Raj. Tapi kan Pragya besok akan menikah. Ya benar sekali. Dengar ya, setelah Pragya menikah dan pergi dari rumah kita, baru aku akan membawa Raj kembali ke rumah kita ini, Mitali. Mengerti? Kau janji ya? Tentu saja, itu sebuah janji. Kau tahu kan, aku tidak pernah melanggar janjiku.
Kapan kau akan kembali? Lalu calon suamimu bilang apa padamu? Apa dia menolak untuk menikah? Aku sudah menduga. Dia tidak akan pernah menolak untuk menikah denganmu. Dia sangat mencintaimu, ya kan? Orang-orang bahkan mengorbankan hidupnya demi orang yang dia cintai. Dan Suresh sangat beruntung memilikimu. Apa kau tahu? Kau sudah menghancurkan hidupku. Tapi justru itulah yang aku tunggu-tunggu selama ini. Jadi, biarkan aku bersenang-senang selagi aku bisa melakukannya. Apalagi yang mengganggumu? Kenapa kau tidak mudah menerima perubahan ini, ha? Suresh dan kau berteman dan kalian berdua saling mengenal, ya kan? Dan aku tahu sekali kau ingin sekali menikah dengannya. Tapi kenapa masih pura-pura? Aku tidak ingin bicara denganmu. Tolong tinggalkan aku sendiri. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendiri? Oh ya, besok kau kan akan menikah. Dan malam ini adalah malam terakhir kita untuk bersama-sama, ya kan? Jadi tidak mungkin aku meninggalkanmu. Dan juga, kita mungkin sudah tidak terhitung lagi berapa kali kita bertengkar di ruangan ini. Dan kita juga sudah cukup lama selalu bersama-sama. Jadi, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Siapa tahu kan suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Dan kita bisa ngobrol lagi, bicara sepanjang malam. Ayolah, kita rayakan. Kau tidak akan pernah bisa mengerti apa yang sedang aku alami sekarang ini. Ya, aku tahu. Aku tidak bisa memahami dari awal, tapi ketika aku memahami itu, aku melakukan sesuatu. Dan setelah kau menikah, semuanya akan baik-baik saja. Hei, ayolah, sudah. Jangan terlalu dipikirkan, ayo sekarang duduk. Tolong jangan bersedih. Kalau kau bersedih, itu pasti akan terlihat di wajahmu. Dan Suresh pasti akan menyalahkan aku, karena aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Ayolah, aku mohon senyumlah. Pikirkan yang baik-baik, karena aku ingin kau pergi dari rumah ini dengan pikiran bahagia. Ya, ayolah, tolong bersenang-senanglah. Sekarang katakan apa yang harus kulakukan agar kau merasa senang. Cium? Atau mungkin kau ingin aku menyanyikan sebuah lagu? Tapi kalau aku menyanyikan sebuah lagu untukmu, kau harus melakukan sesuatu untukku. Apa yang akan kau lakukan untukku? Mungkin kau bisa mencoba gaun pengantin. Aku tahu aku pernah melihat bagaimana penampilanmu dengan menggunakan gaun pernikahan. Kau berdandan untuk orang yang sangat kamu cintai. Pakai gaun itu dan setelah itu aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Kau cinta aku, ku cinta engkau. Aku tidak akan melakukan itu. Aku ingin pergi. Hei, kau mau kemana? Kau tidak boleh bekerja. Aku akan pergi dan mengambil gaun itu. Nah, ini dia. Ayo, bangunlah. Ayo bangun. Ayolah, cepat bangun. Sini. Aku ingin melihat bagaimana penampilanmu dengan ini. Nah. Oh, kau kelihatan sangat cantik. Oh, tapi aku tidak bisa melihat wajahmu dengan baik. Aku punya ide sekarang. Mungkin wajahmu akan kelihatan. Oh. Ini seperti kesempatan yang sangat menyenangkan. Dan besok kita berdua akan memulai hidup baru. Hei, apa yang kau lakukan? Kau tidak boleh memegang tanganku. Kau akan menikah besok. Kau nakal ya. Lepas. Hah, ternyata ini ditaburi banyak permata ya. Sangat bagus. Jangan sampai kurusak. Aku ingin seisi rumah dihias.
Aku tidak ingin melihat ada bagian yang kosong, dan setelah kau selesai dengan semuanya, panggil aku. Aku akan memeriksa. Ayo cepatlah. Ayo, mulai. Ayo cepat, sebelah sana, sebelah sana. Kau sudah melakukannya dengan cukup bagus. Aku belum melakukannya. Aku sedang membicarakanmu. Jika kau ingin mendapatkan bunga untukku, maka dapatkan bunga mawar merah. Saat duri mawarnya menusukmu, kau akan tahu betapa itu sangat menyakitkan bagiku saat aku melihatmu bersama dengan aku. Kalau aku pura-pura terjatuh, Abi akan segera menyelamatkan aku. Seperti dia menyelamatkan Pragya. Nyonya, kau baik-baik saja? Nyonya. Oh, astaga. Semua orang juga tahu kalau kau yang menjatuhkan dirimu kepada Robin. Jangan ngomong sembarangan ya. Sebaiknya kau tidak usah banyak bicara. Buktinya, Robin tidak apa-apa. Coba santunlah sedikit. Sekarang kamu diam. Sekarang apa yang akan kau lakukan, kakak? Kau akan tetap menikah dengan Pragya, meskipun kau mengetahui yang sebenarnya. Aku tahu itu. Aku mungkin saja menyetujui menikah dengannya, tapi itu tidak akan mudah. Aku ingin kau berkata jujur. Apa ada cara menyelamatkan Pragya dari penghinaan? Apakah? Kenapa masih belum selesai? Para tamu akan datang. Iya, sebentar, Pak. Kau... apa yang kau lakukan? Aku sudah membuat persiapan untuk pernikahanmu, tapi kenapa kau... Aku tidak akan menikah dengan Suras. Kau bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkanku dari penghinaan. Apalagi yang akan kau lakukan sekarang, Empat Mata? Aku tahu kau merencanakan sesuatu untuk menodai reputasiku, tapi kau tidak boleh batalkan pernikahan ini. Kau tidak akan mengerti apa yang akan terjadi jika aku menikah dengan Suras. Dan kalau kau batalkan pernikahannya, kau tidak tahu kerugiannya. Bisakah kau pikirkan... Berhenti berdebat. Sekarang, lakukan yang aku perintahkan padamu. Pergilah ke kamarmu. Persiapannya masih belum selesai. Ya ampun, Ramsing. Bunga-bunga itu harus dihias.